السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Baitul Jalal, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, imam-imam, jadi pandai, bunuh kandung, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda remaja dan anak-anak, dan kita seorang hadirin wa hadirat jamaah salat maghrib ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kaji kita bulan yang lalu, Bapak Ibu, mentadabburi surah Thaha. Pertemuan kita bulan lalu membahas ayat 18 ya. Ayat 16 sampai 18 ketika Allah berdialog dengan Nabi Musa. Maka kita lanjutkan malam hari ini ayat 9 balik ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkat yang beliau bawa. Apa kata Allah? Qal alqiha ya Musa. Wahai Musa, kata Allah, lemparkan tongkat yang kau bawa itu. Fa'alqaha, maka kemudian Nabi Musa melemparkan tongkat itu. Fa'idha hiya hayyatun tas'a. Maka kemudian tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi hayyah. Hayyah itu artinya ular. Jadi sebenarnya sama je bahasa awak yang bahasa Indonesia, berubah satu huruf itu bisa sangat fatal akibatnya, jauh pentangnya gitu. Kalau hayah artinya kehidupan, kalau hayyah artinya ular. Ya, ular. Hayyah itu ular. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Ular itu bergerak cepat. Tas'a, dia kata sa'a yas'a sa'yan. Jadi kalau orang salah satu rukun haji, sa'i, jadi kata sa'a yas'a sa'yan. Kalau mas'a artinya tempat sa'i. Sa'in, orang yang melakukan sa'i. Tas'a itu fi'il mudhari', karena hayyah ke muannas ya, maka fi'ilnya harus menyesuaikan dengan fa'ilnya tentu saja, maka hayyatun tas'a. Hayyah, ular itu bergerak dengan cepat. Kalau sa'i itu kan berjalan relatif cukup cepat gitu ya.
kemudian berkata Allah berfirman, Allah perintahkan Nabi Musa, khudha wa la takhaf. Wahai Musa, ambil lagi tongkat yang sudah berubah menjadi ular itu, khudh, ambil. Ta'akhadha ya'khudhu, khudha wa la takhaf, dan jangan takut. Sana'iduha siratahal ula. Kami akan kembalikan lagi ular yang tongkat yang berubah jadi ular itu akan kami kembalikan balik menjadi tongkat. Kata Imam Ibnu Katsir, seperti biasa, Bapak Ibu, rujukan utama pembahasan kita membahas mentadabburi mengkaji surah Thaha inilah tafsir Ibnu Katsir, tetapi kita kombinasikan dengan referensi yang lain, tapi referensi utamanya tafsir Ibnu Katsir. Nanti Bapak Ibu silakan buka tafsir Ibnu Katsir. Juga tentu kalau punya tafsir yang lain sangat bagus sebagai komparasi, ya, sebagai muqarin, pembanding. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau bahwa ayat-ayat ini sedang bicara tentang salah satu mukjizat besar yang Allah berikan kepada Nabi Musa, di mana tidak ada zat yang mampu melakukan itu, memberikan mukjizat itu kecuali hanya Allah, dan tidak ada yang diberi itu kecuali Nabi. Gitu ya. Ini mukjizat. Sekedar mengulang Bapak Ibu ya. Sebab dulu waktu di surau mengaji, karena belum punya basic bahasa Arab. Kalaupun ada di Sarawak belajar bahasa Arab, ya belajar dasar-dasar awal, jadi belum terlalu mengerti. Yang kita tahu apa itu mukjizat? Mukjizat adalah kejadian luar biasa, kan gitu ya, biasa kita terjemahkan begitu. Kejadian luar biasa yang terjadi pada para nabi dan rasul, yang tujuannya untuk membuktikan kenabian nabi dan rasul itu di hadapan musuh-musuh para nabi itu. Secara bahasa, ini penting untuk supaya mudah-mudahan lebih kita ingat dan lebih kita pahami. Mukjizat bentuk jamaknya itu dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan. Dari kata ajaza ya'jizu. Ajaza ya'jizu itu artinya lemah. Maka ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal. Ajaz itu artinya lemah. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat lemah, wal kasal, dan dari malas. Minal hammi wal hazan wa ajzul kasal wa jubn al bukhl wa min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. 8 ya. Yang ajaz itu artinya lemah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Doa yang diajarkan Rasul kepada sahabat, yang mudah-mudahan Bapak Ibu juga sering membacanya pagi dan petang, itu termasuk dalam al-ma'thurat. Ya. Al-ma'thurat itu artinya doa-doa dan zikir-zikir dari Rasulullah yang lazim dibaca dan diajarkan Rasul untuk dibaca pagi dan petang. Ajaz itu lemah. Dia kata ajaza ya'jizu. Ajiz artinya orang yang lemah. A'jaza yu'jizu itu artinya melemahkan. Mu'jizat atau mu'jizah itu artinya sesuatu yang melemahkan. Kalau banyak maka mu'jizat. Mu'jizatun, mu'jizatani, mu'jizat. Nah, maka mukjizat itu kejadian luar biasa yang berfungsi melemahkan. Nah, secara bahasa menjelaskannya supaya kemudian nyambung antara makna bahasa dengan makna istilah, ya, dalam tradisi keilmuan kita, dan itu juga menjadi tradisi keilmuan secara global. Kalau ada sebuah terminologi, ada sebuah kata, maka biasanya dijelaskan dulu secara makna bahasa apa, secara etimologi apa, secara terminologi apa, makna kata apa, secara makna penjelasannya apa. Bahasa Arab juga begitu. Secara dalam kajian akidah, fikih dan sebagainya juga begitu. Ada makna kebahasaan, secara bahasa artinya apa, secara istilah artinya apa. Nah, maka supaya kemudian mudah-mudahan lebih paham gitu. Secara bahasa, mukjizat artinya sesuatu yang melemahkan. Melemahkan siapa? Melemahkan musuh-musuh para nabi dan rasul. Karena dia berfungsi melemahkan, tujuannya untuk melemahkan, maka dia harus sesuatu yang luar biasa.
karena memang begitu fungsinya dan itu misi dari kejadian itu. Maka kata Imam Ibnu Katsir, kejadian di mana tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, diubah oleh Allah. Jadi sebenarnya bukan berubah, tapi dirubah oleh Allah. Allah yang merubahnya. Tidak berubah seorang dari Ibu. Allah yang merubah tongkat Nabi Musa itu sehingga menjadi hayyatun tas'a, menjadi ular yang bergerak dengan cepat. Itu adalah mukjizat. Adalah kejadian luar biasa yang Allah ciptakan, Allah buatkan untuk Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun dan pemuka para tukang-tukang sihir yang dihadirkan oleh Fir'aun yang dihadapi oleh Nabi Musa. Tapi ini kejadian ini belum kejadian ketika akan berhadapan dengan penyihir-penyihir Fir'aun, belum. Ini baru semacam uji coba, ya, untuk memberitahu, menguatkan hati Nabi Musa karena beliau diberi wahyu dan diberi tugas. Tugas utama beliau adalah memimpin Bani Israel, tetapi dalam kepemimpinan terhadap Bani Israel itu musuh terbesar beliau adalah Fir'aun. Dan karena itu dengan apa yang terjadi sejak dari yang kita bahas dari awal-awal, Ibu, ini adalah untuk menguatkan Nabi Musa bahwa misi ini, tugas kenabian ini, tugas risalah ini, tugas dakwah kepada Fir'aun dan membimbing, membina Bani Israel itu dikuatkan oleh Allah. Allah yang menugaskan dan Allah berikan energi, Allah berikan muayyid yang akan menguatkan. Maka mukjizat untuk Nabi Musa ini salah satunya. Kalau mukjizat Nabi Muhammad sangat banyak juga, tetapi yang terbesar di antara semua mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Qur'anul Karim, gitu ya. Nah, kata Allah kepada Nabi Musa, "Qal khudhha wa la takhaf." Allah kemudian berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, ambil kembali tongkat yang sudah berubah menjadi ular itu, sanu'iduha, dan jangan takut, wala takhaf, jangan takut." Apa-apa Ibu kalau bisa ya, ini dalam rangka kita mudah-mudahan sekaligus bisa memanfaatkan mengaji Quran, mentadabburi Quran, mempelajari tafsir Quran, kau bisa perlu sekaligus belajar bahasa Arabnya, ya. Gitulah sesi pelajaran bahasa Arab khusus si Betul Jalal Alun, ya. Maka kita mengkaji ini bukan sekadar mengkaji tafsir atau tadabbur, tapi juga bahasa Arab. Jadi Bapak Ibu, kata-kata yang mudah-mudahan sudah bisa diingat dan dicatat tuh kalau bisa dipraktekkan di rumah oleh ibu, bapak, di rumah suami istri, anak dan sebagainya, itu bagus sekali. Ya, berapapun yang kita bisa, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh, itu kaidah usul fikih. Kalau alun bana bisa kita buat program khusus belajar bahasa Arab, Quran dan bacaan salat, minimal kita ambilkan dari sesi kajian tafsir atau tadabbur Quran ini. Wala takhaf, itu artinya apa? Jangan takut. La takhaf. Jadi kalau ibu-ibu mengejek ke suami, nampak apa-apa anak-anak agak takut, la takhaf ya zaujati, jangan takut wahai suamiku, gitu. La takhaf artinya jangan takut. Kalau jangan sedih apa? Kalau jangan sedih apa Ibu? La tahzan. Walaupun itu ya macam-macamnya banyak, ya. Kalau la tahzan itu berarti untuk seorang laki-laki, untuk satu orang laki-laki itu la tahzan. Kalau suami mengejek ke istri, la tahzani, karena muannats, mukhatabah, ya, muannats, maka la tahzani, la takhafi wa la tahzani. Itu kalau untuk perempuan, ya. La takhaf artinya jangan takut. Sanu'iduha siratahal ula, akan kami kembalikan ular itu yang awalnya adalah tongkat, akan kembalikan menjadi tongkat lagi. Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su' ayatan ukhra. Lalu kemudian kepitkanlah tanganmu, wadmum yadak, kepitkan, kapian, kalau sesianya kepit, ya. Meletakkan tangan di ketiak itu kepit kan, ya. Boleh lihat di terjemahan kepit, ya. Kapian kalau salah. Wadmum yadaka ila janahik, letakkan tanganmu di ketiakmu,
takhruj, kemudian keluarkan lagi, maka takhruj bayda, tangan itu ketika dikeluarkan lagi dari ketiak itu akan menjadi bayda. Bayda itu putih. Cuman maksudnya di sini adalah munawwarah, bercahaya dengan sangat terang ya, sehingga kelihatannya putih. Kalau bahasa ayat bayda, bayda itu artinya putih. Tapi maksudnya adalah munawwarah, bercahaya, sangat terang. Min ghairi su', dan tidak ada kurangnya sedikit pun. Su' itu artinya keburukan, jika bisa diartikan kekurangan, artinya betul-betul putih, tidak ada hitam-hitamnya sedikit, tidak ada. Betul-betul putih, terang beneran. Nah, ini adalah ayatan ukhra. Mukjizat berikutnya lagi. Jadi banyak Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa, selain tadi tongkat bisa menjadi ular, juga tangan beliau bisa bercahaya setelah dimasukkan ke ketiak. Itu juga mukjizat, ayatan, tanda kekuasaan Allah yang diberikan kepada Nabi Musa sebagai bekal beliau menjalankan tugas kenabian. Linuriyaka min ayatinal kubra. Dan Allah katakan, ini adalah apa yang kami tunjukkan kepadamu ini wahai Musa, linuriyaka, untuk kami tunjukkan kepada engkau, min ayatinal kubra, di antara tanda-tanda kekuasaan kami yang demikian besar. Lalu baru keluar perintah, instruksi menghadapi Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu tagha. Dengan modal ini berangkatlah engkau wahai Musa mencari Fir'aun, menemui Fir'aun, innahu tagha, karena sungguh Fir'aun itu tagha. Tagha artinya melampaui batas. Dari kata tagha itu pula kemudian muncul kata taghut. Ya. Tapi kalau taghut itu dalam ilmu akidah diartikan kullu ma'budin siwallah. Segala yang disembah selain Allah itu namanya taghut. Tapi asal katanya tagha yatgha. Tagha yatgha artinya sesuatu, melakukan sesuatu melampaui batas. Taghin itu isim fa'ilnya, orang yang berbuat melampaui batas. Fir'aun ini telah melampaui batas. Sekali lagi dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, Fir'aun yang menjadi salah satu objek terpenting dari dakwah Nabi Musa, itu Allah berikan kepadanya memang kekuasaan yang sedemikian besar. Dan Allah pula, tentu dengan kekuasaan Allah, Allah biarkan Fir'aun itu memimpin suatu negeri, Mesir, yang saat itu sangatlah makmurnya. Ya, sangat makmur negeri itu. Hasil buminya demikian lancar, makmur, sejahtera rakyatnya. Dan karena itu, ini kemudian menjadi ujian bagi Fir'aun. Karena Fir'aun adalah raja Mesir, dan kemudian negeri yang dia pimpin itu sedemikian makmur dan sejahteranya, dia merasa bahwa semua itu adalah karyanya. Maka di situ kemudian dia merasa kodek karena ambo, tentu bukan ambo maksudnya ya. Dia bahasa keangkuhan ya tentu saja. Maka karena itulah kemudian dia mengatakan ana rabbukumul a'la, itu di dalam surah An-Nazi'at. Karena dia merasa demikian berhasil menjadi raja, maka dia merasa saya bukan lagi sekadar raja, tapi sudah menjadi Rabbukumul a'la, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian, kata Fir'aun kepada Bani Israel. Al-a'la, bahkan yang, kalau a'la itu sebenarnya terjemahannya maha tinggi, dan tentu tidak pernah layak disandingkan kepada seorang manusia durjana seperti Fir'aun, tapi dia gunakan kata itu, ana rabbukumul a'la. Maka Bapak Ibu hati-hati, kalau kadang-kadang ada perlunya seseorang itu, bukan kadang-kadang, memang sering, dan memang begitulah cara Allah. Untuk orang-orang beriman, ada kalanya orang-orang beriman itu diberi teguran, diberi kondisi-kondisi yang membuat dia sadar, kalaupun suatu ketika dia sukses, kemudian suatu ketika jatuh, itu untuk diantara hikmahnya apa? Supaya jangan tagha, jangan melampaui batas, karena orang kalau terlalu lama track record kesuksesannya, itulah diantaranya yang menyebabkan Fir'aun. Walaupun tentu tidak bisa dinisbatkan ini kesalahan ini
tidak bisa disebut ini sebagai kesalahan Allah tentu ya. Allah menyebabkan Fir'aun menjadi lupa diri. Memang adalah kesalahan Fir'aun sendiri karena ada sangat banyak contoh manusia lain yang juga sangat sukses tapi tetap tahu diri. Yaitu para Nabi Allah. Nabi Sulaiman salah satu yang sangat jelas tentu saja. Nabi Sulaiman apa kurangnya kekuasaan yang juga Allah berikan kepadanya, tapi apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Nah, karena Nabi Sulaiman hamba Allah yang patuh taat beriman, ketika diberikan kekuasaan yang demikian luar biasa, dia tidak melampaui batas. Dia sadar hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah Allah kepadaku. Liyabluwani ashkur am akfur. Apakah aku bersyukur dengan nikmat ini atau kufur? Nah, itu kalau raja beriman, itu kata-katanya. Tapi kalau raja kafir, maka dia bisa lupa diri. Dan itu yang terjadi pada Fir'aun. Itu yang Allah katakan, innahu tagha. Wahai Musa, idhab ila Fir'aun. Pergilah engkau wahai Musa menemui Fir'aun. Innahu tagha. Dia melampaui batas. Dia harus diingatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebenarnya ada banyak pembahasan yang bisa kita dalami, tapi mungkin kita lewati saja. Kita langsung masuk ke potongan maqta'. Al-maqta' at-tali, ya, pembahasan berikutnya dari kumpulan. Jadi ayat-ayat ini, Ibu, di dalam Al-Qur'an, apalagi surat-surat yang cukup panjang, itu biasanya terdiri dari maqati', subtema, sub-subtema pembahasan. Nah, sampai ayat 24 itu selesai satu maqta'. Masuk di subtema berikutnya, ini mulai pembahasan tentang apa yang dimohonkan oleh Nabi Musa supaya bisa menghadapi Fir'aun. Nah, di sinilah kemudian kita mengenal beberapa ayat berikut ini sangat masyhur karena rata-rata kita yakin hafal ayat ini. Yang adalah merupakan doa. Berkatalah Nabi Musa yang adalah doa, ya. Berkata tapi maksudnya berdoa. Apa kata Nabi Musa? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nah, ini doa Nabi Musa yang sangat terkenal, terdapat dalam surah Thaha mulai dari ayat 25, 26, 27, 28. Sebenarnya lanjut 29 tetapi konteksnya kalau 29 itu sudah sangat khusus untuk Nabi Musa. Kalau yang biasa kita baca dan memang ini sangat relevan untuk kita baca dalam banyak momen sampai di ayat 28. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Berkatalah Nabi Musa, Rabb, wahai Allah, Rabbku, Tuhanku. Ishrahli, Rabbi ishrahli, lapangkan dadaku. Wa yassirli, dan mudahkan amri, urusanku. Wahlul 'uqdatan, dan hilangkan belenggu, 'uqdah. 'Uqdah itu seakan kata akad. Akad nikah, ikatan nikah. Nah, 'uqdah itu juga sebenarnya berarti ikatan atau buhul. Tapi kalau sudah disandingkan dengan lisan, dengan mulut, maka itu bukan ikatan lagi, tapi beban, sesuatu yang menghalangi, yang membuat lidah keluh, itu 'uqdah, sesuatu yang membuat lisan kita menghalangi kita bicara dengan lancar. Nah, hilangkan itu. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, agar mereka ketika mendengarkan perkataanku yafqahu, mereka bisa memahami. Mereka itu objek utamanya adalah Fir'aun, tetapi juga termasuk di situ Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, masih sejenak di siko kita mungkin agak lama berhenti. Agak kita bahas agak panjang mungkin di sini. Mari lihat Bapak Ibu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membekali nabinya, rasulnya, Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwahi tokoh yang kemudian sepanjang sejarah terkenal, mungkin bisa dikatakan sebagai
tokoh paling fenomenal sebagai penentang Allah. Dan kemudian bahkan kalau dalam bahasa awak kanlah dia abadikan nyo Fir'aun mah. Jadi kalau orang hari ini, kalau ada orang di setiap episode potongan zaman sejarah tampil sebagai sosok yang berkuasa, angkuh, zalim dan sebagainya, maka biasa disebut orang itu Fir'aun, nyo Fir'aun. Fir'aun kalau hari kini misalnya Fir'aun hadzal zaman, Fir'aunul yaum, Fir'aunnya kini, ada yang menyebut Donald Trump Fir'aunnya gini, ada yang menyebut Benyamin Netanyahu, Fir'aunnya abad 21 dan seterusnya. Orang-orang yang merasa dengan kekuasaannya dia bisa berbuat apa saja, itu sudah lazim disebut orang mengambil nisbat dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan meskipun kalau sejauh yang ambo pahami dibanding dengan tokoh-tokoh lain, Namrud misalnya yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, dan siapa tokoh-tokoh lain yang juga dihadapi oleh para nabi dan rasul yang pernah diutus Allah, tampaknya Fir'aun adalah tokoh terbaik dalam tanda kutip ya, untuk menggambarkan figur keangkuhan, kezaliman, kesombongan sampai mendeklar dirinya sebagai Tuhan. Nah, terhadap orang ini Allah utus nabi. Nah, bahkan yang diutus oleh Allah 2 orang nabi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya. Nabi Musa, dan itu kemudian di ayat 29 yang ini adalah khusus doa Nabi Musa, tidak bisa kita baca loh. Kalau sampai ayat 28 itu bisa kita baca. Tapi kalau di ayat 29 itu sudah tidak bisa lagi kita baca, karena ini khusus permintaan Nabi Musa kepada Allah dalam kondisi waktu itu. Waj'alli waziran min ahli. Ya Allah, selain hamba bermohon kepada Engkau, mudahkan urusan hamba, lapangkan dada hamba untuk menjalankan tugas ini, hilangkan keluh di lidah hamba ketika berbicara dengan Fir'aun dan juga bala tentaranya, tokoh-tokohnya, termasuk juga untuk menguatkan umat yang hamba pimpin, yaitu Bani Israel. Kira-kira begitu kalau bahasa awaknya ya Pak. Selain itu ya Allah, ij'alli waziran min ahli. Siapkan juga untuk saya. Kalau ij'al itu sebenarnya makna awalnya, makna paling masyhurnya jadikan. Tapi kalau makna kontekstual kebahasaannya agar lebih bagus didengar dan lebih tepat juga, itu maksudnya siapkan juga untuk saya seorang yang akan membantu saya. Wazir itu pembantu. Kalau bahasa kininya wazir itu menteri. Al-wuzara dalam bahasa Arab. Misalnya kalau kini sedang di Arab Saudi, Wizaratul Hajj itu kementerian haji. Wizaratul Awqaf, kementerian wakaf. Wazir itu menteri. Tapi kalau untuk dalam makna sini maksudnya bukan menterinya Nabi Musa, tapi sosok yang mendampingi. Lebih tepatnya begitu sebenarnya. Kalau disebut pembantu, kalau dalam terjemahan kalau tidak salah tadi artikan pembantu, tapi tidak cukup tepat sebenarnya karena mereka sama-sama nabi. Meskipun memang masyhur kita menghafal bahwa Nabi Musa adalah ulul azmi minar rusul, satu di antara 5 Nabi ulul azmi. Tetapi para ulama dalam kajian tafsir dan juga kajian akidah itu juga sebenarnya tidak sepakat sebenarnya mengatakan bahwa Nabi ulul azmi atau Rasul ulul azmi itu hanya 5. Walaupun yang masyhur dalam hafalan gitu di sekolah dan di surau di madrasah, ulul azmi itu 5. Tetapi sebenarnya dalam kajian lebih jauh ternyata tidak sepakat ulama menyebut bahwa ulul azmi itu hanya 5. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh. Tapi bisa saja lebih banyak dari itu. Tapi anggaplah kalaupun kemudian ada semacam stratifikasi pada para nabi-nabi itu, memang Nabi Musa dianggap agak lebih tinggi levelnya dibanding Nabi Harun, tapi sesungguhnya Nabi Harun bukanlah pembantu Nabi Musa. Nah, maka yang lebih tepat, Anda lebih cenderung mengartikan yang mendampingi saya dalam tugas dakwah ini. Nah, jadi tidak tepat, tidak cukup elok diartikan sebagai pembantu. Waj'alni waziran min ahli. Maka ya Allah, kuatkan juga saya dalam menjalankan tugas dakwah ini dengan saudara saya. Harun adalah saudara Nabi Musa yang akan mendampingi saya dan dia adalah keluarga saya. Allah siapkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah menghadapi seorang tokoh figur durjana bernama Fir'aun
seakan-akan mengisyaratkan bahwa memang harus selalu ada di setiap zaman orang-orang yang berani dan sadar bahwa ada misi dakwah, tidak pernah boleh berhenti ada misi dakwah di setiap zaman terhadap penguasa-penguasa yang zalim. Nah, walaupun tentu tidak mudah dan tidak boleh sembarangan kemudian menempelkan sebutan-sebutan ini kepada seseorang. Misalnya kemarin di masa Pilpres tahun lalu misalnya ada seorang tokoh menempelkan gelar ini kepada seseorang dan sebagainya, itu termasuk berisiko memang. Saya pikir tidak cukup tepat kata-kata itu dipakai. Meskipun boleh jadi kita sama-sama sangat tidak suka dengan figur-figur tertentu, tapi kalau mengatakan, ini Fir'aun, ini Musa dan sebagainya, memang itu bukan pilihan kata yang tepat ya. Tetapi tazkirahnya, peringatannya adalah bahwa di setiap masa dan zaman itu, para da'i, para ulama dan da'i memang harus selalu waspada bahwa di antara objek dakwah yang relatif paling berat dan karenanya harus sangat serius untuk dihadapi itu adalah orang-orang yang berkuasa dan tagha dan melampaui batas dengan kekuasaannya itu. Dan tentu saja untuk misi dakwah seperti itu resikonya tidak kecil. Itulah kenapa Rasul kemudian katakan dalam hadis, afdhalul jihad qaulul haq 'inda sultan jahil. Jihad terbesar itu adalah mengatakan yang benar di hadapan pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat. Nah, maka Bapak Ibu, ini adalah pelajaran untuk semua kita. Jadi kita apa Ibu? Dengan beragam kemampuan, kapasitas, status, posisi kita. Dan memang tidak semua kita akan mampu menjalankan tugas itu. Tapi minimal kesadaran ini ada. Kita di manapun kita berada, siapapun dan kapanpun waktunya, harus punya kesadaran, harus punya sensitivitas tentang potensi kezaliman yang dihasilkan oleh pemimpin. Dan kezaliman itu bisa jadi datang pada orang-orang yang demikian sukses dalam kepemimpinannya. Nah, tadi seperti ditegaskan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, Fir'aun itu secara umum, meskipun nanti kita juga baca ada fase di mana Allah turunkan bala bencana yang juga luar biasa terhadap Fir'aun, tetapi secara umum, kata Imam Ibnu Katsir, itu Fir'aun itu sukses memimpin. Maka karenanya jangan dijadikan kemakmuran, kesejahteraan, kesuksesan itu seakan-akan adalah tanda bahwa seorang pemimpin itu adil, belum tentu. Karena boleh jadi ada saat, ada masa di mana justru Allah menguji manusia pada satu masa itu dengan pemimpin yang zalim, tetapi masyarakatnya makmur. Dan itu terjadi diantaranya pada kepemimpinan Fir'aun. Dan itu yang membuat dia sampai ke level, itu yang membuat dia lupa diri. Dan orang model ini harus diingatkan. Dan Nabi Musa dan serta Nabi Harun adalah sosok manusia utama, mulia, agung, dua orang nabi, dua orang rasul yang diutus oleh Allah untuk berdakwah menghadapi Fir'aun. Nah, menariknya sekali Bapak Ibu, ternyata dengan kita baca ayat kita semakin sadar bahwa ternyata para nabi dan rasul itu betul-betul adalah manusia, bukan malaikat. Apa buktinya? Ternyata ketika akan menghadapi Fir'aun itu, Nabi Musa yang kita kenal, kalau kita ingat-ingat balik sejarah Isra Mi'raj kan, Ibu, bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan Isra Mi'raj naik dari langit pertama sampai langit ke-7 itu, ketika bertemu dengan para nabi-nabi di setiap langit itu, di antara yang kemudian kesannya relatif ya, di antara nabi dan rasul yang ditemui Nabi Muhammad ketika perjalanan Isra itu, yang relatif dan tanda kutip paling garang kan Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa saja yang memang digambarkan dalam riwayat-riwayat tentang kepribadian dan fisik beliau itu nabi yang sangat kuat, dan memang semua nabi begitu, memang kuat, gagah dan seterusnya. Tetapi ketika disuruh menghadapi menghadapi Firaun, ketika Nabi Musa disuruh oleh Allah menghadapi
Fir'aun ternyata apa? Tergambar, tersirat dalam tanda kutip semacam kegentaran juga dalam hati Nabi Musa. Sampai-sampai berdoa seperti ini. Karena kalau Nabi Musa sedemikian berani dan gagahnya, tentu tidak akan ada doa seperti ini. Karena sudah biasa saja menghadapi siapapun, Fir'aun atau 10 kali lipat Fir'aun pun nggak ada takut, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi ternyata dari doa ini kemudian kita tahu bahwa Nabi Musa memang adalah manusia. Beliau nabi, tapi manusia yang memiliki dimensi basyariyah. Ada juga rasa takut, ada juga rasa galau, ada juga rasa gamang. Karena itu kemudian beliau berdoa bermohon kepada Allah. Maka hadirlah lafaz-lafaz doa yang sangat masyhur ini. Rabbi shrahli sadri. Ya Allah, lapangkan dada hamba untuk menghadapi Fir'aun ini. Kalau kita buka kembali bagaimana sejarah Nabi Musa dengan Fir'aun, para mufassir, para mu'arrikh menjelaskan sebenarnya bukan hanya karena kekejaman Fir'aun yang membuat Nabi Musa gamang, tapi juga karena Fir'aun adalah ayah angkatnya. Kan? Nabi Musa kecil tumbuh di istananya Fir'aun. Nabi Musa kecil yang kemudian tumbuh menjadi remaja dan seterusnya, tumbuh dibesarkan di istana Fir'aun. Tapi kemudian ternyata Nabi Musa harus berhadapan dan menghadapi ayah angkatnya. Nah, itulah kemudian kenapa ulama ikhtilaf tentang makna uqdatan min lisani. Yang masyhur riwayatnya adalah Nabi Musa itu kelu lidah beliau karena waktu kecil memakan bara api. Itu kisah yang masyhur. Tapi sebagian mufassir tidak mengatakan demikian. Sebenarnya maksudnya uqdah lisan Nabi Musa itu adalah hilangkan beban keluh di lisan hamba ini ya Allah menghadapi Fir'aun, karena Fir'aun adalah ayah angkat saya, dia yang mengurus saya, dia dan istrinya yang mengurus saya dari kecil sampai remaja, sampai besar. Nah sekarang saya harus menghadapi Fir'aun, sang ayah angkat, untuk mengingatkannya dan meluruskannya, menasihatinya. Jelas ini sesuatu yang dalam teori kemanusiaan sesuatu yang pasti berat. Dan dakwah itu memang sesuatu yang tidak mengabaikan dimensi manusiawi. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang mohon maaf, awakku kan kadang-kadang menggunakan teori pokoknya. Dan apa dia awak hadis hanya qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar meskipun pahit. Nah, lalu dihantamkanlah teori ini untuk setiap kali, untuk setiap situasi dalam dakwah. Tidak begitu. Dakwah itu punya strategi. Dan dai sebagai yang bertugas menjalankan dakwah itu adalah manusia yang punya perhitungan, punya latar belakang, punya kondisi, punya masalah, punya kondisi-kondisi yang membuat dia harus berpikir panjang ketika akan mengatakan sesuatu dan seterusnya. Nah ini yang diantaranya tergambar pada kejadian, pada persiapan dakwahnya Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun. Jadi kalau awak kadang-kadang melihat ada seorang ustaz, seorang dai, seorang ulama, seorang buya, seakan-akan seperti gamang berbicara tentang sesuatu, jangan capek-capek mengejek. Nah itulah buya, kalau dulu ketika masih begini-begini, lantang mengejek. Ini kalau nasi keko lah berubah, aku pasti kalau anu macam-macam. Padahal tentu saja wajar. Apalagi mohon maaf ya, Ambo termasuk yang sering mengaitkan dakwah dengan politik ya. Apalagi kalau para dai sudah masuk ke ranah politik. Memang berbeda. Karakter dakwah awak suruh ceramah semacam begini kok. Dengan ustaz, ulama, dai yang sudah masuk ke ranah politik pasti berbeda. Dan karena itu jangan kemudian, itulah kalau ustaz lah masuk ke politik, itu lah jauh berubah. Karena situasi yang dihadapi memang berbeda. Dan Rasulullah pun melakukan itu. Bagaimana Rasul berdakwah kepada para pemuka Quraisy, dengan bagaimana beliau berdakwah kepada orang-orang masyarakat umum dan sebagaimana kemudian beliau bernegosiasi dalam banyak situasi-situasi dihadapi. Berbedaan satu situasi dengan situasi yang lain. Maka jangan lupa
Bahkan Nabi adalah manusia biasa yang kemudian ketika menghadapi tantangan dakwah seperti ini pun beliau tergambar dari doa ini kegamangan menghadapi Fir'aun, apalagi awak. Jadi pesannya kalau untuk konteks gitu gini ya Ibu, mari lebih arif dan bijaksana melihat dakwah. Jangan cepat-cepat memvonis, menghakimi orang ketika seakan-akan seperti berubah dalam memperjuangkan kebenaran. Ada saatnya memang harus sangat tegas. Ada saatnya harus bernegosiasi. Bapak Ibu kalau buka kisah perjanjian Hudaybiyah, ketika Nabi bernegosiasi dengan pemuka Quraisy, bahkan sampai-sampai beliau mau menandatangani kesepakatan yang ketika dibaca oleh para sahabat, boleh dikatakan kompak sahabat tidak setuju semua dengan Nabi. Sampai-sampai kemudian itu ketika umrah, itu kan Nabi lah menyuruh sahabat mencukur rambut. Tidak ada yang mau mencukur rambut sehingga akhirnya beliau disarankan istri beliau, ya sudah Rasulullah, contohkan saja engkau mencukur rambutmu. Karena seakan-akan sahabat pun membangkang karena mereka tidak setuju dengan keputusan Nabi untuk mau berdamai dengan orang-orang Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah itu. Nah, cuman kan gitu sekali lagi ini kadang-kadang tidak komprehensif melihat dakwah itu. Itulah kenapa sangat penting untuk mengaji terus-menerus. Kaji lagi dari Quran, hadis, fikih, tentu akidah, sirah dan seterusnya. Insya Allah mudah-mudahan kalau lagi tarikh raja, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita apa yang Allah sebut dalam Al-Quran sebagai al-hikmah. Yu'til hikmata man yasha. Allah berikan hikmah, arif sikap arif bijaksana, berfikiran luas itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang Allah beri dia hikmah, maka dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkan dada hamba ya Allah. Wa yassir li amri. Ah ini ambo agak kurang nyaman melihat ada sebagian mendengar ada orang berkata begini. Tidak perlu minta kepada Allah supaya dimudahkan urusan. Yang kita minta kepada Allah itu, ya Allah kuatkan hamba menghadapi masalah. Nah, ini hati-hati ini, belum tentu begitu. Tidak tahu apakah Bapak Ibu sering mendengar kata-kata ini, tapi ambo agak sering mendengar. Ada orang mengatakan, kita diajarkan bukan untuk minta supaya dimudahkan urusan, bukan. Tapi minta supaya dikuatkan kita menghadapi masalah. Kata orang-orang ini. Benarkah begitu? Kalau kita kaitkan dengan doanya Nabi Musa, ternyata tidak begitu. Yassirli amri, ya Allah mudahkan urusan hamba. Itu sesuatu yang manusiawi. Boleh, bagus. Jadi karena tadi ada sebagian orang entah karena luponya dengan ayat ini atau entah dapat ajaran di mana, itu seakan-akan tidak boleh minta dimudahkan urusan. Yang harus kita minta ke Allah itu kuatkan hamba. Tidak begitu. Bahwa minta dikuatkan, ya silakan. Allahumma qawwina, ya Allah kuatkan kami. Boleh, bagus. Allahumma qdur lana, ya Allah kuatkan, kokohkan. Boleh. Allahumma tsabbit aqdamana, ya Allah kokohkan. Ya, betul juga. Tapi jangan kemudian dilarang seakan-akan tidak boleh kalau minta dimudahkan urusan. Karena buktinya Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah, yassirli amri. Ya Allah, mudahkan urusan hamba. Jadi itu manusiawi. Dan boleh, tidak ada masalah. Dan itu memang kenyataannya demikian. Itu sesuatu yang sangat basyari. Itu sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia. Fitrahnya manusia itu ingin minta kepada Allah menginginkan yang mudah. Siapa orang yang ingin susah menghadapi kesusahan? Dan kepada siapa kita menggantungkan harapan minta dimudahkan? Sendiri kepada Allah. Nah, itu tergambar dari lafaz wa yassirli amri. Ya Allah, mudahkan urusan hamba. Wahlul 'uqdatan min lisani. Nah, Quran adalah kitab yang sangat syarat penuh dengan panduan pedoman tentang tata cara komunikasi. Dan surah Thaha ini, doa Nabi Musa ini termasuk ayat
panduan yang mengajarkan kepada kita tentang betapa kemudahan berbicara itu adalah sesuatu yang datang dari Allah, dimudahkan oleh Allah, dan kita mohonkan kepada Allah. Dan kemampuan berbicara yang baik itu memang merupakan bahagian penting dari dakwah. Jadi kalau ada orang seakan-akan meremehkan berbicara, hanya pandai mengecek saja, bisa gitu. Dakwah kok tidak hanya masalah mengecek saja. Betul. Dakwah bukan hanya urusan bicara. Tapi bahwa bahagian dari dakwah adalah berbicara, itu juga tergambar dari doa ini. Nabi Musa minta betul kepada Allah, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, hilangkan dari lisan hamba hal-hal yang bisa menghalangi hamba untuk berbicara yang baik, supaya apa? Yafqahu qawli. Supaya mereka paham apa yang saya bicarakan. Siapa yang membuat seorang dai, dalam konteks ini, seorang nabi, seorang rasul bisa bicara dengan baik? Allah. Kita dan siapapun di antara kita yang sadar dengan kewajiban dakwah, bahwa sebenarnya dakwah itu adalah kewajiban wajibatu kulli muslim. Dakwah itu kewajiban setiap muslim, bukan hanya kewajiban para penceramah, dai, ustaz, mubalik, bukan, tapi setiap kita. Setiap kita wajib berdakwah, maka doa ini sering-seringlah baca supaya Allah ringankan lisan kita untuk mengecek kata tetangga, misalnya di Kowa ada pengajian di Baitul Jalal, sama-sama hadir kan anak-anaknya Dinda Biko ada kegiatan, kalau ada kegiatan sama-sama ke Baitul Jalal dan seterusnya. Bisa bicara dengan baik supaya orang paham maksud kita, supaya tersentuh hatinya. Itu bahagian dari sesuatu yang sangat kita mohonkan kepada Allah sebagaimana dimintakan oleh Nabi Musa. Nah, maka Bapak Ibu, semua kita adalah dai, dan doa ini bukan hanya dibaca oleh orang yang naik mimbar. Kami dulu ketika mulai beraja naik mimbar, memang ini doa yang diajarkan betul oleh para mentor-mentor kami, ustaz kami yang mengajarkan teori-teori berceramah. Baca doa ini. Tapi doa ini bukan hanya dibaca oleh orang yang akan naik mimbar. Semua kita, karena semua kita adalah dai, harusnya juga sering baca doa ini. Sehingga ketika kita ajak di sana tetangga, kawan mengaji, membina keluarga, mendidik anak, meninggalkan riba, berbakti pada orang tua, mengurusi negeri ini. Maksudnya Allah bikin lisan kita bicara dengan baik sehingga orang kemudian memahami apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita, Allah bimbing kita untuk juga bisa menjalankan tugas ini sebaik mungkin. Ambo izin bulan depan aku tidak bisa hadir, insyaallah ambo Kamis depan berangkat haji, mohon doa Ibu. Tanggal 9 insyaallah berangkat. Kloter terakhir 15, mudah-mudahan Allah mudahkan kami semuanya, Allah sehatkan dan Allah mudahkan kepada kami dan kepada seluruh jemaah haji kita hajjan mabrura. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu, maaf atas segala kesalahan kurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.